Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojo PE Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, bagi para pecinta Tosan Aji, malam 1 Suro adalah malam yang sakral. Karena apa? Karena banyak dari para pecinta Tosan Aji ini menjamasi atau memandikan pusaka-pusakanya. Nah sebenarnya untuk di malam 1 Suro ini, apakah untuk memandikan atau menjamasi pusaka ini apakah bersifat wajib ataukah seperti apa? Nah, di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama berdiskusi. Ini adalah sepengetahuan saya dan juga merupakan pengalaman saya pribadi. Apakah saya selalu menjamasi pusaka di malam 1 Suro ataukah seperti apa? Nah, untuk itu langsung saja kita akan belajar bersama-sama. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk kita memasuki bulan Muharram atau kalau di dalam bahasa Jawanya itu adalah bulan Suro. Nah, di bulan Suro ini saya tadi menelpon dari rekan saya yang biasa menjamasi atau mewarangi pusaka-pusaka saya, bahwasanya untuk di bulan Muharram ini atau di Suro ini, bulan Suro ini, beliau banyak sekali nih menerima jamasan-jamasan atau juga mewarangi pusaka seperti itu. Jadi yang dipilih adalah malam 1 Suro seperti itu, lalu malam-malam ganjil, ada yang tanggal 5, ada yang 7, ada yang 9 itu seperti itu. Untuk maksudnya saya tadi dapat info dari teman saya bahwasanya untuk maksudnya mungkin ada maksud-maksud tertentu, tapi saya tidak tahu Mas Tony, katanya seperti itu. Jadi sebenarnya hal itu apakah wajib ataukah seperti apa. Jadi kalau untuk saya pribadi sobat semuanya, menjamasi pusaka di malam 1 Suro itu adalah, kalau untuk saya pribadi tidak wajib sih kalau untuk saya. Karena apa? Karena saya pun juga tidak pernah menjamasi pas di malam 1 Suronya itu. Kalau nggak salah saya belum pernah saya. Tapi kalau menjamasi pusaka saya pernah. Tapi kalau untuk di malam 1 Suronya kayaknya seingat saya belum pernah coba semuanya. Karena apa? Kenapa sih kok dipilih di malam 1 Suro? Sebenarnya ini adalah bukan apa ya, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus gitu sih. Jadi pemilihan malam itu adalah, pertama adalah kalau di dalam orang-orang Jawa adalah malam sakral seperti itu. Lalu biar disiplin, biar tepat waktunya 1 tahun terus dijamasi. Karena apa? Karena kalau untuk teman-teman ini pecinta Tosan Aji yang tidak sempat merawat pusakanya setiap bulan atau setiap 40 hari atau 40 hari sekali maksud saya, lalu juga tidak sempat ini mengeceknya secara berkala, mungkin kalau saya menyarankan ya alangkah baiknya di malam 1 Suro atau di bulan Suro ini dijamasi atau diwarangi. Karena apa? Karena ini sobat semuanya, sebagus-bagusnya pusaka kalau tidak dirawat pasti nanti akan muncul ini kotor dan juga berkarat meskipun itu tipis. Kecuali kalau kalian ini teratur untuk merawat pusaka-pusaka kalian, maka untuk jamasan di bulan 1 Suro itu kembali lagi ke kalian sobat semuanya. Bisa boleh, bisa juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena saya pun juga ada beberapa pusaka-pusaka saya itu juga yang masih bagus. Karena apa? Karena memang selalu saya rawat secara berkala. Jadi saya tidak perlu untuk menjamasinya di bulan-bulan tertentu, atau kalau dalam hal ini adalah di malam 1 Suro. Jadi kalau kalian pusaka kalian masih dalam keadaan bersih, masih dalam keadaan bagus, kalau untuk saya pribadi menyarankan lebih baik tidak usah dijamasi kalau seperti itu. Tapi kalau kalian, wah mas ini adalah kegiatan turun temurun dari leluhur saya, ya silakan, nggak apa-apa, itu sah-sah saja sobat semuanya. Karena apa? Karena saya pribadi berpandangan bahwasanya kalau kita sering-sering menjamasi keris kita, kita habis dijamasi, maaf dijamasi dan juga diwarangi, lalu kita tidak merawatnya, terus timbul karat, terus kita warangi lagi. Nah seperti itu, kalau menurut saya sedikit banyak akan mengikis pamor dan juga mengikis bilah. Akhirnya bilahnya menjadi korosi. Kalau untuk saya pribadi sih seperti itu pandangan saya. Makanya kenapa saya tidak sering-sering
mewarangi pusaka. Jadi kalau saya habis mewarangi lalu saya rawat agar tidak muncul karat. Kalaupun muncul karat sobat semuanya, itu karatnya tipis, pasti akan saya hapus dengan penghapus. Nah, seperti itu saja untuk perawatannya. Jadi saya tidak akan wah ini sudah berkarat lalu saya warangi lagi, enggak. Jadi saya memang takut apa ya, untuk pamornya dan juga bilanya saya takut terkikis kalau sering-sering diwarangi. Kalau diwarangi kan otomatis dia kan ini nih apa, disikat sobat semuanya, disikat, dibersihkan dengan air jeruk dan juga dengan sabun colek seperti itu. Ada juga yang dengan kelapa seperti itu. Kalau sering-sering dicuci, disikat seperti itu, saya takutnya gitu, saya takutnya untuk pamornya dan juga bilahnya sedikit banyak akan terkikis, itu seperti itu. Tapi kalau kalian sobat semuanya memutuskan wah ini mas buat apa, sudah tradisi, ya silakan, nggak apa-apa. Ini saya akan memberikan contoh kepada kalian sobat semuanya. Ini adalah salah satu dari koleksi saya. Jadi koleksi saya ini ada sekitar mungkin 5 tahunan. 5 tahunan itu tidak saya warangi. Jadi saya mendapatkannya ini sudah dalam keadaan diwarangi oleh pemilik yang dahulu. Jadi waktu itu memang saya lihat wah ini untuk pamornya sendiri memang sangat-sangat bagus. Akhirnya ya saya rawat. Coba kita akan melihat seperti apa penampakannya. Nah, ini sobat semuanya. Ini adalah pusaka sekitar ya boleh dikata 5 tahunan lah. Ini tidak saya jamas dan juga tidak saya warangi. Jadi saya setelah mendapatkannya dalam keadaan sudah diwarang seperti ini, saya rawat cuma seperti itu saja. Kalau ada timbul karat tipisnya akan saya hapus dengan penghapus pensil itu loh sobat semuanya. Tapi kalau untuk menekannya jangan terlalu ditekan, jadi agak-agak sedikit apa ya, ditekannya jangan terlalu dalam gitu, untuk jangan terlalu apa ya, jangan terlalu keras untuk menghapusnya. Nah, ini sobat semuanya. Nah, kalau hal-hal seperti ini, kalau nanti dijamasi ataupun juga diwarangi lagi, saya takutnya nanti kalau warangannya setel mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pas warangannya, terkadang kan untuk babuk warangan itu ada juga yang nggak setel. Kalau nggak setel, malah nanti jadinya tidak bagus. Jadi semacam kayak cuma putih gitu saja. Jadi kurang-kurang apa ya, bisa dikatakan juga kadang itu keberangas. Untuk pamor yang harusnya putih itu menjadi hitam, itu seperti itu ada soalnya. Nah, makanya saya mensiasati kalau memang masih bagus dan juga masih terlihat masih seperti ini. Nah, ini kan masih bagus, saya tidak akan mewaranginya ataupun menjamasinya sobat semuanya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Untuk yang contoh yang kedua, ini tadi adalah untuk keris saya yang saya mendapatkannya sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, untuk yang koleksi kedua ini sobat semuanya, ini saya mendapatkannya ini warangan lama, sama orangnya belum diwarangi, tapi ini warangan lama. Dan ini pun juga tidak saya warangkan ulang. Coba. Nah, ini adalah warangan lama, sama orangnya dulu tidak diwarangi. Karena apa? Karena memang untuk di pamornya sendiri ini sudah terlihat sangat bagus sobat semuanya. Jadi sama orangnya tidak diwarangi, dan di saya pun juga saya memutuskan untuk tidak saya warangi. Karena apa? Karena untuk ini pamornya sendiri ini masih sangat jelas terlihatnya. Nah, seperti ini. Saya takutkan kalau nanti saya warangi seperti ini, saya warangi lalu untuk di warangannya kurang setel, akhirnya ini nggak karu-karuan nanti. Kalau setel enak, yang putih terlihat putih, yang hitamnya ini terlihat hitam, degradasi warnanya terlihat. Tapi kalau nggak setel, nah itu nanti yang rusak untuk tampilan dari pamornya. Itu seperti itu yang saya takutkan, seperti itu sobat semuanya. Jadi kembali lagi, bagi kalian semuanya yang ingin menjamasi di bulan Suro ini, silakan. Saya tidak melarang, tapi saya juga berpesan kepada kalian semuanya bahwasanya jika kondisi keris kalian atau juga pusaka kalian, entah itu keris atau tombak, masih dalam keadaan bersih, alangkah baiknya tidak usah diwarangi kalau untuk saya pribadi. Tapi kalau kalian memutuskan diwarangi saja mas,
ini adalah tradisi ya nggak apa-apa, silakan. Semuanya itu kembali lagi kepada individu masing-masing sobat semuanya. Dan juga kalau apa ya, di dalam masyarakat Jawa itu kan memang malam satu suro itu kan sangat-sangat sakral sekali. Jadi apa ya, nuansa mistiknya itu sangat-sangat kental itu seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi sobat semuanya, saya mengajak kalian khususnya adalah generasi-generasi pemula, pecinta Tosan Aji pemula ini, saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mencintai pusaka. Kita cintai dulu dari sisi fisiknya saja dulu. Kita tidak usah melangkah di dunia mistik ataupun kliniknya dulu. Karena apa? Karena kalau kalian sobat semuanya sudah dimasuki sudah dimasuki dengan pikiran-pikiran mistik dan juga klinik, nanti ke depannya kalian akan gampang sekali tertipu gitu. Gampang sekali tertipu. Gampang sekali tertipu. Seperti ini contohnya. Untuk keris ini adalah keris, katakanlah keris berkodam gini. Kalian nanti akan gampang percaya kalau kalian untuk awalnya sudah percaya dengan mistik dan klinik. Dalam belajarnya itu mengedepankan mistik dan kliniknya, maka kalian nanti akan gampang percaya. Itu seperti itu. Makanya kenapa saya selalu menekankan kepada para sobat semuanya bahwasanya kita belajar dulu dari tingkat dasar, yaitu dari tingkat fisiknya saja dulu. Kita jangan ke hal-hal yang gaib-gaib dulu. Jadi saya akan mengajakkan semuanya untuk belajar mengenal secara logisnya dulu sajalah, nggak usah yang neko-neko. Kalau saya seperti itu sobat semuanya. Dan ini sobat semuanya juga kembali lagi untuk masalah jamasan di bulan Suro ini. Rangkumannya adalah, pertama, jika kalian memang tidak sempat untuk merawat pusaka kalian selama ini, alangkah baiknya kalian menjamasinya di bulan Suro ini. Karena bagaimanapun juga kalau pusaka tidak dirawat pasti akan muncul yang namanya kotoran dan juga karat. Tapi bagi kalian sobat semuanya yang selama ini rutin merawat pusaka-pusakanya dan dirasa masih bagus, pamornya pun juga masih deling, alangkah baiknya kalau menurut saya nggak usah dijamasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk di jamasan sendiri, saya menghimbau kepada sobat semuanya bahwasanya jika memang keris kalian memang kotor ataupun juga berkarat, silakan dijamasi, diwarangi. Jamas itu kan artinya dimandikan ya, dimandikan. Kalau saya kapan hari itu melihat dari teman saya menjamasi itu, jadi di di kerisnya itu cuma dia dibersihkan dengan beberapa macam mata air gitu loh, berapa, ada 7 kalau nggak salah waktu itu saya melihatnya, itu dengan disertai dengan yang tadinya beliau pun juga tirakat, lalu juga pas waktu sebelum memulai jamasan itu beliau juga membacakan doa-doa seperti itu. Saya menangkap dengan waktu itu adalah saya bertanya, untuk apa kira-kira jamasan seperti ini? Kata beliaunya itu salah satunya adalah untuk membangkitkan daya esoteri dari kerisnya. Itu seperti itu sobat semuanya. Ya memang setiap orang kan memang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, kalau untuk jamasan, menjamasi pusaka, saya selama ini baru satu saja dari ratusan pusaka saya, itu cuma satu. Waktu itu memang untuk mengguyupi, waktu itu ada paguyuban yang ayo Mas Tony, silakan nanti pusakanya dijamasi. Saya cuma menitipkan cuma satu sobat semuanya. Karena apa? Karena saya meyakini bahwasanya pusaka saya ini saya rawat gitu. Saya rawat, lalu tidak ada karatnya, tidak kotor gitu. Jadi saya tidak perlu untuk menjamasinya. Itu kalau saya seperti itu sobat semuanya. Sekali lagi itu adalah kembali kepada masing-masing pecinta. Jadi kalau kalian berpendapat bahwasanya wah ini harus dijamasi, silakan. Kalau berasumsi wah ini benar kata Mas Tony, ini masih bagus dan juga tidak kotor karena saya merawatnya dan tidak perlu saya jamasi, ya silakan. Nah, sekali lagi saya juga berpesan kepada sobat semuanya bahwasanya jika kalian menjamasi pusaka, maka niatkanlah untuk merawatnya lalu juga untuk nguri-nguri budayanya. Jangan untuk
niat hal-hal selain itu, dalam artian dengan niat agar ini nanti bisa dipakai sebagai sebuah apa gitu yang mengarah kepada sesuatu yang kurang-kurang benar gitu, seperti itu. Jadi saya berpesan kepada kalian semuanya bahwasanya untuk di Jamasan Pusaka alangkah baiknya kalian untuk memiliki niat yang benar, yaitu pertama adalah berniat untuk uri-uri budaya, yang kedua adalah berniat untuk merawatnya dan melestarikan dari pusaka-pusaka itu tersendiri, sobat semuanya. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan sebuah pendapat dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.